semuanya, kita ketemu lagi nih. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan uji T berpasangan atau paired. Pertama-tama, kita tentu saja siapkan datanya terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya menggunakan data simulasi, yaitu nilai survei kepuasan pemustaka pada saat ketika pandemi dan sesudah pandemi. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita kembali ke SPSS, lalu kita ke variable view, dan kita ketikkan pada kolom name itu ketika dan sesudah. Lalu kita ke kolom label dan ketikkan ketika pandemi dan sesudah pandemi. Jangan lupa di kolom desimal kita ubah menjadi 0. Nah, apabila sudah, kita kembali ke data view. Kita input data yang telah tersedia tadi ke SPSS dengan cara klik copy, lalu kita paste ke SPSS. Nah, apabila sudah, untuk langkah selanjutnya kita ke menu Analyze dan kita ke Compare Means, lalu pilih yang Paired Sample T-Test. Nah, apabila sudah, data ketika pandemi kita masukkan ke variabel 1. Lalu, sesudah pandemi kita masukkan ke variabel 2. Nah, apabila sudah, kita klik option. Nah, pastikan saja confidence interval percentage-nya 95%. Apabila sudah, kita klik continue, lalu klik OK. Nah, kita sudah mendapatkan output dari paired sample t-test tersebut. Nah, pada output yang pertama, kita diperlihatkan ringkasan statistik deskriptif dari sampel yang kita uji, yaitu ketika pandemi dan sesudah pandemi. Dengan nilai rata-rata ketika pandemi 71,80 dan sesudah pandemi 79,60. Nah, untuk output yang kedua ini, kita akan mencari tahu nih, apakah di sampel ketika pandemi dan sesudah pandemi itu memiliki hubungan atau korelasi yang signifikan ataupun tidak. Nah, cara mengetahuinya yaitu apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dari kedua sampel tersebut terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan. Namun, apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dari kedua sampel tersebut tidak memiliki hubungan atau korelasi yang signifikan. Nah, dapat kita lihat pada output yang kedua ini nilai signifikansi antara kedua sampel tersebut yaitu 0,045, yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara sampel ketika pandemi dan sesudah pandemi. Nah, pada output yang ketiga ini, kita akan mencari tahu apakah di antara kedua variabel tersebut terdapat perbedaan yang signifikan ataupun tidak. Nah, perlu diketahui lebih dahulu bahwa apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua variabel tersebut. Nah, apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa di antara kedua variabel tersebut tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat kita lihat di kolom bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,000.
di mana nilai 0,000 tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata atau signifikan di antara kedua variabel, yaitu variabel ketika pandemi dan sesudah pandemi. Dari pernyataan tersebut juga, kita juga bisa menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh mengenai pelayanan perpustakaan terhadap kepuasan pemustaka di perpustakaan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.